Setelah itu, saya ingin memasukkan data-data ke tabel tersebut dengan cara menggunakan perintah insert. Cara penulisannya dengan insert into nama tabel values, lalu disertai dengan data-data yang ingin kita masukkan. Data-data tersebut harus sesuai dengan urutan kolomnya. Contohnya seperti ini, saya ingin memasukkan data ke tabel produk. Cara penulisannya seperti ini. Insert into product values dengan ID produknya 1, nama produknya pulpen, stoknya 100 dengan harga 11.000. Lalu yang kedua, ID produknya 2, nama produknya garpu, stoknya 80 dan harganya 15.000. Yang ketiga itu ada ID produknya 3, nama produknya boots, stoknya 10 dan harganya 200.000. Lalu yang keempat itu ID produknya 4, nama produknya Yupi, stoknya 15 dan harganya 6.000. Lalu yang kelima ID produknya 5, nama produknya Jedai, stoknya 20 dan harganya 12.000. Sekarang saya juga akan memasukkan data ke tabel pelanggan. Cara penulisannya insert into pelanggan values dengan ID pelanggan 1, nama pelanggan Leticia, lalu yang kedua dengan ID pelanggan 2 dengan nama pelanggan Nenata, yang ketiga dengan ID pelanggan 3 dengan nama pelanggan Gibi, yang keempat dengan ID pelanggan 4 dengan nama pelanggan Agas, dan yang kelima dengan ID pelanggan 5 dengan nama pelanggan Agus. Yang terakhir, saya juga akan menambahkan data ke tabel penjualan. Cara penulisannya insert into penjualan values. Yang pertama ID produknya 4, ID penjualannya 1, ID pelanggannya 5, jumlahnya 10, tanggalnya tahun 2024, bulan 5, tanggal 16. Total harganya 60.000. Yang kedua, ID produknya 3, ID penjualannya 2, ID pelanggannya 2, jumlahnya 5, tanggalnya tahun 2024, bulan 7, tanggal 16, total harganya 1 juta. Lalu yang ketiga, ID produknya 1, ID penjualannya 3, ID pelanggannya 1, jumlahnya 5, tanggalnya tahun 2024, bulan 9, tanggal 3. Total harganya 55.000. Yang keempat, ID produknya 5, ID penjualannya 4, ID pelanggannya 3, jumlahnya 20, tanggalnya tahun 2024, bulan 8, tanggal 8. Total harganya 240.000. Yang terakhir, ID produknya 2, ID penjualannya 5, ID pelanggannya 4, jumlahnya 20, tanggalnya tahun 2024, bulan 11, tanggal 30. Total harganya 60.000. Lalu saya juga mau menambahkan primary key dengan menggunakan perintah add, alter table, dan modify column. Cara penulisannya itu dengan alter table, nama tabel, modify column, nama kolom, dan jenis kolomnya, lalu add primary key, nama kolomnya. Contohnya seperti ini, saya ingin menambahkan primary key di ID produk, lalu di tabelnya itu di tabel produk. Cara penulisannya itu alter table, produk, modify column, ID produk, in 20, add primary key, ID produk. Setelah menambahkan primary key, saya pasti menambahkan foreign key. Perintah yang digunakan biasanya itu ada alter table, add constraint, foreign key, dan reference. Cara penulisannya itu dengan alter table, nama tabel yang ingin kita tambahkan foreign key, lalu add constant, nama kolom yang ingin kita tambahkan foreign key, lalu foreign key, nama kolom lagi, lalu reference, nama tabel dan nama kolom yang ingin kita kaitkan. Contohnya seperti ini, saya ingin menambahkan foreign key di ID produk tabel penjualan. Lalu saya ingin mengkaitkannya dengan ID produk di tabel produk, di mana
ID produk di tabel produk itu adalah primary key-nya. Cara penulisannya seperti ini. Alter table penjualan, add constant, ID produk, foreign key ID produk, reference produk ID produk. Nah, sudah selesai penjelasan insert dan add primary key and foreign key untuk hari ini. Terima kasih. Selamat berjumpa di video selanjutnya.